Dan ada satu lagi kabar IPO. Tapi ini masih rumor. Dan ini aku dapetin dari teman-teman yang di bursa. Katanya ada satu jaringan toko kopi. Kembali lagi bersama podcast Daily Life dari Redaksi Siswa. Thank you banget udah kembali lagi, udah nonton lagi bersama kita di sini. Ada saya sendiri Nadia, kemudian saya Syifa, saya Audrey. Dan kita bakal bahas cerita liputan selama seminggu ini. Nah, kita bakal cerita-cerita banyak apa aja yang udah kita liput selama seminggu belakangan dan apa aja yang sempet rame. Tapi kita bahas bareng aja ya. Dimulai dari Syifa dulu aja. Oke, kalau dari aku sebelumnya aku ngucapin selamat tahun baru 2025 nih buat para pembaca setia dari SWA Online ya. Dan terima kasih juga untuk selalu mendukung SWA Online dari podcastnya, berita online-nya, dari majalahnya sampai buku-bukunya. Tanpa kalian SWA Online dan majalah SWA itu bukan apa-apa. Jadi pantengin terus podcast dari kita. Nah, untuk dari aku sendiri, liputan yang paling seru ya akhir-akhir ini adalah tentang bisnis daur ulang, teman-teman. Gimana tuh bisnis daur ulang? Iya, bisnis daur ulangnya tuh namanya PT Amandina Bumi Nusantara. Waktu itu pabriknya itu ada di Cikarang. Jadi lumayan ya kesananya. Jauh juga ya. Tapi gimana itu dia? Apakah perusahaan sendiri atau emang dia terafiliasi sama holding perusahaan apa gitu? Itu gimana? Oh, dia ini awal terbentuknya itu 2021, inisiatifnya itu dari Coca-Cola Aero Pacific Partner Indonesia sama Dynamic Asia gitu. Jadi memang awal mulanya sang pendirinya ini ya, Pak Suharji itu memang berawal dari PT Coca-Cola Indonesia sendiri. Kemudian memang dia menginisiasi untuk program daur ulang itu sendiri gitu. Nah, teman-teman udah rajin belum nih untuk daur ulangnya? Kalau terutama botol. Aku sering ngirim. Kalau Mbak Andri udah paling bantuin misahin pejuang pemilah sampah. Pemilah sampahnya ya. Oke, dari teman-teman SWA sendiri nih udah rajin belum nih memilah sampah plastik ya, terutama botol PET yang berjenis PET atau yang biasa kita lihat itu botol air mineral gitu. Teman-teman pasti gelas gitu sering juga konsumsi lah ya. Iya, pasti dong. Betul. Nah, berdiri 2021 mulai membangun ya, 2021 itu mulai membangun, kemudian di April 2022 ini mulai melakukan produksi perusahaannya gitu ya. Nah, awalnya itu mereka saat ini ya sudah bermitra gitu ya dengan 36 di seluruh Indonesia. Dan tahu nggak hebatnya lagi apa? Gimana tuh? Mereka memberdayakan para pemulung, pejuang pemilah sampah ya. Betul. Ya. Jadi di TPA para pemulung itu ada bank collection-nya. Jadi PT Amandina ini dia akan mengambil sampah dari TPA yang sudah menjadi mitranya. Jadi untuk TPA-nya itu dia emang fokus di TPA pusat kayak Bantar Gebang atau emang TPA kecil atau gimana tuh? Oh, dia dari kecil sampai yang terbesar. Dan bahkan salah satu tantangan yang dihadapi sama PT Amandina ini adalah bagaimana memberdayakan para petani ini. Karena para petani ini kan pemulung ini kan non formal ya pekerjaannya gitu. Bahkan sering dipandang sebelah mata gitu para pemulung, padahal mereka ini hero garda terdepan kita nih soal daur ulang sampah gitu ya. Jadi sayang banget, miris banget kalau misalnya pemulung itu masih dipandang sebelah mata gitu. Padahal dia itu bertugas untuk ngumpulin dan bantu
perusahaan daur ulang kan ya. Tapi kalau untuk daur ulang sendiri, aku jadi inget sama salah satu perusahaan daur ulang. Dia juga basisnya di Bantar Gebang di Bekasi, dan dia itu sekarang nih lagi ekspansi perusahaan. Jadi Apa itu namanya? namanya West for Change. Jadi si West for Change ini waktu aku ketemu sama ownernya yaitu Mas Sano, dia itu adalah CEO West for Change. Jadi di salah satu acara di Bank DBS di Singapura kemarin sekitar November pertengahan lalu, itu dia bilang kalau dia mau ekspansi perusahaannya dengan membuka bisnis konsultasi gitulah. Jadi dia itu lagi ngebuka opsi saham 20% ke calon investor yang mau investasi ke segmen bisnis konsultasinya itu. Jadi nanti bisnis konsultasi ini diharapkan bisa memperlebar usahanya lah. Jadi selain bisnis daur ulang, tapi juga konsultasi, misalnya perusahaan X mau konsultasi untuk daur ulang sampahnya, atau misalnya gedung kantor X gitu itu pengen daur ulang sampah-sampah yang dihasilkan di situ, terus nanti misalnya mau dibuat sesuatu kah, itu juga bisa banget. Oh, konsultasi itu kayak jadi lini bisnis barunya West for Change Yes. ya di tahun ini apa aja? Harusnya sih di beberapa tahun mendatang. Jadi pas aku cek websitenya, sekarang udah nambah tuh segmen bisnisnya ya. Apa tuh? Jadi selain bisnis konsultasi, selain bisnis daur ulang sampah, baik itu dari korporat ataupun dari kita, mereka juga buka bisnis konsultasi itu untuk perusahaan biasanya. Terus juga kalau nggak salah, seingat aku itu doang gitu. Dan bisnis-bisnis lainnya kayak pemberdayaan si pemulung yang daerah Bantar Gebang juga gitu. Sudah berapa banyak pemulung yang terberdaya oleh West for Change ini? Kalau untuk detailnya itu dia nggak menyebutkannya berapa. Tapi kalau waktu kita ngobrol itu dia emang bahas soal ekspansi bisnisnya ini sih gitu. Dan memang bisnis-bisnis yang berkaitan tentang lingkungan, daur ulang sampah, ekonomi sirkular ini emang lagi tren banget ya. Dari tahun kemarin bahkan sampai tahun ini justru lebih tren banget nih. Dan bahkan PT Bumi Amandina ini itu bahkan mereka sudah ekspor loh ke negara-negara Eropa, Amerika Serikat. Yang diekspor itu hasil daur ulang atau kayak gimana? Bentuk sudah jadi atau bentuk mentahnya? Oh, dia mentahnya. Jadi ada gambar namanya recycle PLT pellets gitu. Jadi butiran-butiran kecil dan itu yang akan menjadi bahan baku dari botol air minum. Jadi itu hanya dikhususkan untuk botol air minum aja, teman-teman. Dan memang kalau di Eropa sendiri itu memang kebijakan pemerintahannya itu sudah mewajibkan para produsen daur ulang botol minum ini untuk memakai setidaknya paling tinggi 15% yang terkontaminasi gitu. Nah, makanya PT Bumi Amandina ini profit banget gitu, tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia dan bener-bener steril loh bahan bakunya. Makanya mereka laku banget. Aman sih, ya dipakai. Aman banget, teman-teman. Berarti bisa dibilang 15% ini bahan daur ulang yang steril gitu kali ya. Benar. Jadi satu botol itu nggak semuanya dipakai, teman-teman. Itu ada pemilahannya lagi gitu. Iya. Jadi nggak 100% dipakai, tapi ada yang terbuang. Nah, yang kepake ini tuh harus paling tinggi minimal 15% terkontaminasi. Kayak gitu. Oke, siap. Berarti kita lanjut ke Mbak Audrey dulu. Kalau Mbak Audrey gimana nih, Mbak? Jadi apa nih, Mbak? Aku mau ngebahas bisnis kosmetik. Aku habis ngeliput kayak pabrik maklun gitu dari asal Korea Selatan. Oh, Korea guys. Siapa nih perusahaan dulu top Korea siapa sih? Apakah produknya itu berupa Korean product gitu atau kayak gimana tuh, Mbak? Dia ini melahirkan produk-produk lokal gitu. Contohnya kayak The Original, terus Pure, punyanya Tasya Farasya, namanya banyak. Mother of Pearl, dan masih banyak lagi. Wow, kaum mendang-mending agak gimana ya beli produk-produk ini? Tapi kalau dibilang mendang-mending, ada satu brand yang tadi disebutin itu termasuk terjangkau. Oh, Apa Jadi, tuh?
Original itu katanya emang termasuk yang terjangkau. Tapi kalau misalnya kayak Mother of Pearl terus Pure, kayaknya ada lagi deh Mbak. Yang nama perusahaannya apa sih Mbak? Ini Cosmax Indonesia. Cosmax Indonesia. Oke. Tapi kalau di Indonesia dia itu udah dari kapan produksi produk kosmetik atau skincare untuk brand-brand lokal ini? Kalau itunya aku belum tahu ya Mbak. Tapi dia udah melalui sertifikasi halal gitu. Udah ada dapat sertifikasi vegan produk gitu. Oke. Bahan-bahannya vegannya tuh ada apa aja tuh, Mbak? Brand apa aja gitu Dari yang lokal. dari lokal ya? Oh, dari lokal. Oke. Kayak Dirmi Beauty gitu-gitu. Berarti Dirmi Beauty itu juga masuk ke produsen maklumnya Cosmax gitu ya? Iya. Oke, baru tahu. Berarti memang Madam Ji bahan-bahannya- juga ada Madam Ji yang sunscreennya juga. Oh, berarti memang tumbuhan-tumbuhan vegan ini diambil dari Lokal lokal. dari Wah, berarti Indonesia. Indonesia tuh emang bener-bener kaya banget Bahannya guys. banyak ya? Keragaman hayati, tanamannya, obat-obatannya. Wah, ini mungkin jadi salah satu potensialnya Indonesia gitu. Yes, Terutama dan- untuk bahan-bahan skincare ini harus lebih dieksplor lagi, ini jadi potensial banget. Tapi aku jadi keinget deh sama produk vegan. Tadi kan Cosmax ini udah dapet sertifikasi perusahaan kosmetik yang bisa memproduksi produk-produk vegan. Aku tuh jadi keinget sama beberapa brand Indonesia yang dia juga fokusnya ke vegan. Kalau nggak salah itu SK, itu juga aku baca-baca dia juga pakai maklornya Cosmax, terus yang lainnya kayak misalnya Base itu juga termasuk perusahaan kosmetik yang basisnya dari awal emang vegan. Terus ada perusahaan kosmetik namanya Sasi itu juga. Terus ada lagi kalau nggak salah dari Bali namanya Sensatya Botanicals, itu juga dari awal mereka juga udah fokus ke yang vegan gitu. Cuman jadi keinget nih Mbak, kalau ngomongin soal beauty brand, aku tuh notice ada beberapa perusahaan dan brand itu juga brand lokal, yaitu mulai sunset, mulai menutup, meredup, Iya, meredup. jadi meredup gitu. mungkin karena kalah sama modal dari perusahaan kosmetik yang besar-besar gitu kan. Biasalah kalau dia fast moving consumer goods atau FMCG itu kan termasuk kosmetik ya, itu kan modalnya gede-gede. Iya. Tapi kalau untuk brand lokal ini dia sunset ya, mungkin karena dari segi permodalannya juga masih belum memadai, tapi juga dari segi awareness atau kesadaran kita yang pakai ini tuh belum nyampe. Jadi ada beberapa brand beauty lokal yang dia punya bubble-nya sendiri di dunia komunitas beauty. Apa dia cara membrandingkannya kurang gitu kali ya, jadi Itu bisa aja gitu sih Mbak. Tapi ada banyak hal sih sebenarnya yang paling aku notice itu kayak penurunan daya beli. Dan ini tuh termasuk topik Faktor liputan, harga ya? Iya, topik liputan yang evergreen, yang selalu dibicarain dari awal Desember sampai bulan ini soal penurunan daya beli. Jadi berimbas ke produk-produk beauty juga sama skincare. Cuman kalau untuk yang Cosmax itu menarik sih, karena dia perusahaan asal Korea Selatan, buka pabrik di Indonesia, di Ciracas ya, dan dia juga produksi untuk produk-produk brand yang dari Indonesia. Itu menurutku menarik sih. Kayak gimana sih dia memastikan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi itu benar-benar lokal. Iya betul. ini lagi apa nih yang dibawa sama Kak Onti? Ini kayaknya ada sebuah sesuatu kotak ya. di meja. Jadi Mungkin boleh penasaran tunjukin nih. kali ya. Ini salah satu produk yang dihasilkan oleh Cosmax. apa Cushion brand? High Cover Serum Cushion dari dia The Original. Ini keluaran produk terbaru atau gimana nih Kak? Udah lama sih. Udah lama ya. Oke. Wow, mungkin ada hal baru gitu produknya atau pelayanannya. Atau mungkin terobosan apa yang dibuat Cosmax gitu. Ini kayak ini dia menyesuaikan
skin tint dari kulit Indonesia. Hmm. Warna-warna color kulit Indonesia. Oke. Iya, iya, iya. Berarti bisa dibilang walaupun Cosmax ini dia dari luar gitu Dari lah ya, luar, masuk ke apalagi Indonesia. Korea Selatan tuh terkenal yang Bahannya yang putih-putih enggak sih? gitu. Ya, Kan warna-warnanya putih-putih. Korea tuh apa ya, skin tone-nya tuh cool kan. Iya, cool tone. Cool tone banget. Sedangkan orang kita Indonesia tuh macem-macem macem-macem gitu ya. Ada yang putih, ada yang somata. Dan dia berusaha membuat produk yang untuk mengatasi masalah kulit Indonesia seperti akne, jerawat, beruntusan gitu-gitu. Oh, dia ada iya. fokus di situ. Bener-bener di Itu negara masalah kita tropis ya, semua negara sih. tropis memang jerawat dan berminyak, apalagi di negara-negara kota-kota besar yang banyak Banyak polusinya. polusi. Iya, itu betul. masalah aku juga sih, Iya, masalah kita iya. semua ya. Ya masalah perempuan semua masa kini gitu ya teman-teman. Iya. Dan juga Cosmax ini bikin produk yang difokuskan untuk pria nggak? Misalnya tuh ada brand beauty Ada tapi dia Tulus untuk namanya. pria. Tulus ya? Tulus boleh penyanyi cerita. atau apa nih? Emang brandnya namanya Penyanyi Tulus. Oke. Itu gimana itu Mbak? Boleh cerita nggak kalau untuk Tulus ini? Itu brandnya tuh kayak apa ya? Ya khusus cowok gitu sih, spesifikasinya untuk cowok. Ada moisturizer. Tapi harganya rate harganya itu medium ke atas. Oh, oke. Iya, ada apa nih, sunscreen kah? Ada. Moisturizer, Ada. sabun facial wash. Ada. Berarti termasuk lengkap dari skincare dan body wash juga. Wah, ya. cowok-cowok juga harus perawatan nih, guys. Yes. Jangan mokal lah. Kalau cewek ya, Harus menjaga diri dengan harus baik. seimbang gitu. Iya, benar-benar. Sama-sama mulus kulitnya. Ini bukan tentang ngapain sih cewek banget, ngapain sih cowok pakai itu kan, bukan masalah. Tapi ini kita berbicara tentang kebersihan. Semua orang wajib merawat dirinya sendiri. Betul. Aku jadi ingat sama salah satu sebenarnya jaringan toko retail sih, dan semua produk-produk yang diproduksi Cosmax itu kan ada beberapa brand tuh itu masuk ke toko ini namanya Guardian. Jadi Guardian ini kan masuk ke perusahaan induk namanya PT DFI Retail Nusantara. Kalau di Bursa Efek itu mah kode sahamnya tuh Hero. Tapi dulu memang awalnya nama perusahaan ini adalah PT Hero Indonesia kalau nggak salah, terus ganti namanya jadi PT DFI Retail Nusantara Tbk. Jadi si perusahaan ini sekarang si DFI Nusantara itu tahun ini tuh mau fokusin ekspansi toko Guardian. Jadi yang awalnya toko Guardian ini Di mall ya, sekarang mau bikin toko sendiri. Jadi kita bisa mampir abis jalan dari mana gitu, terus ya udah kita beli apa gitu. Rencana retail Pasti banyak kapan tuh? ini. Kayaknya dia nggak nyebutin spesifik bulannya kapan, tapi rencananya di tahun ini tuh bakal ekspansi sekian Berapa? toko. Untuk nilai jumlah tokonya itu nggak disebutin, cuman bakal ekspansi kabarnya gitu. Dan induk ini si DFI Retail ini itu tuh mau nargetin pendapatan di atas 1 digit gitu. Jadi yang selama ini sekian digit mungkin nambah lagi gitu. Jadi di tahun ini, dan dia bakal bakal gerakin IKEA juga. Kan di IKEA kan sekarang udah masuk tahun ke-10 ya. Iya. Nah, IKEA itu tahun ini rencananya mau perbaiki performanya, terus mau nge-guide produsen lokal sama nambah variasi produk. Jadi lebih banyak produk-produk buatan Indonesia dan sering kita pakai. Jadi produk-produknya itu relate tapi juga terjangkau buat kita. Dan Guardian itu termasuk yang kenceng sih dari DFI-nya gitu. Dan ada satu lagi kabar IPO. Tapi ini masih rumor. Dan ini aku dapetin dari teman-teman yang di bursa. Katanya ada satu jaringan toko kopi. Apa namanya? Namanya Fore Cafe. Dia itu kabarnya mau melantai di Bursa Efek Indonesia. Maksudnya melantai di bursa. Jadi dia IPO gitu rencananya. Cuman pas aku kulik lebih lanjut, sebenarnya ya udah mereka cuma diskusi aja gitu sama orang Bursa Efek Indonesia. Belum ada obrolan lebih detail untuk kabar IPO ini. Tapi semoga beneran ya. Beneran. Jadi ada satu pasti menarik F&B yang IPO. Dan satu lagi ini sebenarnya dari media sosial, Tuku itu kan juga
yang aku dengar di tahun lalu itu sempat buka toko kan di Korea Selatan. Tapi sekarang dia udah mulai main di naming rights. Naming rights itu kayak misalnya ada satu stasiun atau satu halte ada brandnya. Misalnya Cipetera ya. Cipetera tuh. Nah, itu dia. Baru ya sempat Dan itu rame ternyata banget. buat naming rights itu di stasiun lumayan Iya, marketingnya. sampai untuk pembuatannya mungkin aku dengar-dengar sampai miliaran sekian. Dan dihitung Iya. dari penjualan kopinya per cupnya, ya mungkin butuh lebih banyak lagi. Iya sih benar. Bakal ngeluncurin varian rasa baru nggak, Mbak? Sementara masih belum sih kalau untuk tuku sama forenya. Tapi yang aku amati beberapa bulan ini masih ada harapan gitu sih dari perusahaan-perusahaan untuk menggerakin ekonomi Indonesia yang kabarnya adalah 8%. Wah. Katanya begitu, tapi dari beberapa yang aku dengar, dari beberapa bank misalnya kayak DBS sama yang lainnya, mereka mungkin nargetin 5%. Jadi semoga itu ada efek yang baik lah untuk di tahun ini. Iya. Oke. Berarti memang buat teman-teman nih yang penasaran banget gitu ya, kamu kepengen ngebayangin ekspektasi apa gitu ya, Fore atau Tuku bakal ngeluarin varian rasa apa, boleh deh tulis di kolom komentar. Siapa tahu orang-orang mereka itu bakal melihat komenan-komenan kamu ya, dan siapa tahu pendapat kamu, komentar kamu bakal jadi terwujud gitu ya. Nah, Iya. selain tulis di komentar, jangan lupa untuk terus pantengin berita-berita dari SWA Online. Di swa.co.id jangan lupa karena bakal ada update setiap harinya, termasuk berita IPO atau brand yang mau ekspansi ataupun dan hal lainnya. Iya, masih banyak. Dan nantikan podcast kita selanjutnya. Dadah. Tunggu kita di beberapa minggu lagi. Yap. See you. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, swa.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Swa.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Swa.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi swa.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.